wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bidang garapan dalam administrasi pendidikan. Adapun bidang garapan yang pertama yaitu tentang administrasi kurikulum. Dan sebenarnya untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan, baik tingkat yang terendah maupun tingkat yang tertinggi, ini merupakan jantungnya, hidup mati sebuah proses pendidikan. Karena keberhasilan sebuah proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya sendiri. Seperti apa, bagaimana, dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Bahkan untuk menjawab keinginan industri atau keinginan pasar atau tempat di mana lulusan dan anak-anak atau peserta didik kita untuk bisa diterima di dunia kerja justru sangat ditentukan oleh kepegawaiannya, kehebatannya, lembaga atau pengelolaan pendidikan meramu menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri itu masuk dalam perencanaan kurikulum di tempat kita. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Administrasi kurikulum itu sebenarnya apa? Ada landasan hukum yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yang mana di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum itu atau kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah KBBM, yaitu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Ingat, yang perlu kita garis bawahi itu ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara. Berarti intinya apa? Bukan di isinya, tetapi lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturannya. Jadi, lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa. Seperangkat rencana yang didesain sedemikian rupa, yang diatur apakah mulai dari isinya, mulai dari tujuannya sampai ke strategi dan cara digunakan, sehingga itu hasil yang dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalau kita lihat dari pengertiannya, sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah didesain dan itu merupakan rencana yang dibuat. Ingat, kalau kita pergi ke suatu tempat dan semuanya sudah direncanakan, mudah-mudahan sesuai dengan target itu bisa dicapai. Tapi saat ini terkait dengan kurikulum, masalahnya itu sama. Akibat kualitas pendidikan yang rendah, dari tahun kapan perubahan-perubahan kurikulum selalu terjadi. Tapi coba kita lihat apakah memang isinya dirubah, apakah perubahan ini betul-betul mengobati masalah penyakitnya dari kurikulum kita. Penyakitnya itu sebenarnya apa? Misalnya di satuan pendidikan itu seperti lulusan kita diserap sangat kecil persentase penyerapan industrinya di dunia kerja terhadap lembaga A, sangat kecil, sangat rendah. Itu sangat harus dikejar. Ada masalah apa?
Dan barangkali 80% diantaranya disebabkan karena rencana atau seperangkat dan pengaturan dari kurikulum itu untuk sampai ke proses KBBM tadi atau disebut dengan kegiatan belajar mengajar belum menjawab, belum sesuai dengan keinginan dan industri tempat menyerap lulusan kita di dunia pekerja. Kita coba lihat lebih jauh lagi pengertian dari administrasi kurikulum tersebut. Administrasi kurikulum pengertiannya ada dua. Ada pengertian dalam sempit, ada juga pengertian dalam luas. Nah, pengertian dalam sempitnya yaitu administrasi kurikulum ialah seperangkat mata-mata pelajaran, seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas, dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tapi lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, untuk kemudian dikembangkan, dan untuk kemudian dibagikan bersama sehingga si peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori saja, tapi dalam proses experience yang dibagikan oleh si guru tersebut dan si pendidik di kelas, mereka akan jauh lebih kaya. Nah, itulah pengertian dari konsep sempit dan luas arti administrasi kurikulum tersebut. Tapi kita tarik lagi, kalau administrasi ini adalah pengaturan, kalau administrasi ini artinya adalah rencana, kalau administrasi kurikulum adalah proses minimal yang 4, yaitu POAK, yang mana planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama proses perencanaan, kedua proses pengorganisasian, ketiga proses pelaksanaan, kemudian yang keempat adalah proses kontrol atau mengatur terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Selanjutnya, apa saja komponen-komponen dari kurikulum tersebut? Nah, komponen-komponen dari kurikulum tersebut yang pertama yaitu kurikulum. Yang kedua yaitu tujuannya. Yang ketiga yaitu isi atau kontennya. Yang keempat yaitu metode yang digunakan. Dan yang kelima yaitu evaluasi. Bayangkan kalau 5 ini adalah 5 masalah, 5 komponen yang didesain, diatur dan direncanakan sedemikian rupa, apalagi di lembaga pendidikan. Harusnya masalah-masalah pendidikan, harusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar waktu yang lebih jelas. Tapi coba kita lihat sekarang, dari tahun berapa perubahan kurikulum atau kurikulum pertama kali sampai kurikulum yang sekarang yaitu kurikulum K13 terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, tapi masalahnya tetap sama satu dengan yang lainnya. Nah, indikasinya adalah pertanyaan pertama, apakah di setiap komponen ini dibenahi? Apakah setiap komponen kurikulum ini sudah menjawab akumulasi dari keinginan industri tadi? Apakah setiap komponen ini didesain sedemikian rupa untuk menjawab atau melihat setiap penyakit di bagian-bagian itu? Sehingga di proses KBM harusnya yang sudah bersih dapat diterima oleh peserta didik tersebut. Ya, meskipun berbicara tidak sesederhana prakteknya atau pekerjaannya, tapi menjadi PR terbesar kita kaitannya dengan kurikulum. Kalau dalam konteks membenahi kurikulum dalam tatanan luas di tanah air memang sesuatu yang sangat sulit, tapi minimal ya setiap lembaga itu memikirkan kurikulum yang dia punya itu dikelola sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa karena jurusan atau prodi itu yang paling penting atau yang paling tahu.
Maka seharusnya setiap isu atau setiap kurikulum tujuannya kudu jelas anak ini atau lulusan ini nanti mau masuk di mana atau mau masuk industri mana, pekerjaan apa, dan lain-lain sebagainya. Sehingga market ini yang menjadi standar dan dasar berpikir kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas kurikulum. Sekarang kita coba lihat lebih jauh tentang administrasi kurikulum. Minimal yang namanya administrasi itu menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Minimal ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning, yang kedua yaitu organizing, yang ketiga yaitu actuating, yang keempat yaitu controlling. Sekarang kita lihat yang pertama yaitu planning atau artinya perencanaan. Perencanaan atas kurikulum tadi dalam kaitan kalau kita lihat komponennya mulai dari kurikulum itu sendiri, tujuan, isian, dan metode yang digunakan. Nah, perencanaan itu dijabarkan adalah analisis pembelajaran, analisis mata pelajaran, apa yang bisa dilakukan dalam konteks itu dalam perencanaan. Perencanaan sedemikian rupa sehingga apa yang namanya kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan. Perbaikan pengembangan ketika kita menemukan itu diteliti terus dan diriset dari tim kurikulum di setiap program studi untuk melihat data-data di lapangan terhadap daya serap anak misalnya. Nah, dalam prakteknya, kalau untuk perencanaan itu dalam Sisdiknas yang tadi artinya sekolah atau perguruan tinggi sudah memiliki kalender akademik. Yang kedua, menyusun program tahunan atau disebut dengan prota, ada promes, penyusunan program semester, ada PSP, program satuan pembelajaran, dan juga ada rencana pengajaran. Yang kedua yaitu organizing atau disebut dengan proses mengorganisasikan. Ini dalam kaitannya dengan karakter akademik tadi yang sudah disusun. Disusun berdasarkan program kegiatan yang akan berlangsung selama 1 tahun akademik pembelajaran kampus atau di lembaga pendidikan untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu actuating. Nah, ini adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KBM tadi di dalam kelas antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa dalam proses mengimplementasikan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap prodi atau jurusan kalau di kampusnya. Yang keempat yaitu controlling atau artinya evaluasi. Evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidaknya, atau sejauh mana tujuannya itu dicapai, atau dalam proses perjalanan kita bisa lihat masalah-masalah apa yang muncul sehingga apa tindakan yang harus dilakukan untuk kemudian harinya. Kita masuk di bagian terakhir, yang mana administrasi kurikulum. Kalau begitu, guru dan dosen punya peranan atau tidak? Apakah ada peranan guru dalam administrasi kurikulum tersebut? Ya jelas ada. Justru mereka punya peranan yang sangat besar karena mereka yang akan melaksanakan. Mereka termasuk orang yang seharusnya memikirkan kenapa data dan empirik di lapangan dalam tanda kutip yang ada di kelas. Yang paling tahu itu adalah guru dan dosen, bukan pimpinan. Pimpinan adalah orang yang mengolah keseluruhan itu untuk dibicarakan, untuk duduk satu meja dalam persoalan proses pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut.
Jadi jangan salah tafsir, sebenarnya guru dan dosen yang paling tahu masalah-masalah empirik di lapangan, sehingga merekalah yang harusnya terlibat secara langsung dalam proses perbaikan dan pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.